Seperti juga inflasi ya Mas Gibran ya. Jadi pelemahan mata uang ini juga terjadi di semua emerging market termasuk developed economy seperti Jepang ya. Bahkan yen Jepang itu sudah melemah lebih dari 20%. Jadi memang pelemahan ini seiring dengan kebijakan moneter yang lebih ketat ya di negara-negara maju, terutama di Amerika Serikat. Fed sudah menaikkan suku bunga lebih dari sekitar 1,5%, dan ini tentunya berpengaruh ya pada persepsi investor, dan kita lihat memang terjadi outflow ya di 7 negara yang saya perhatikan outflow sudah lebih dari 40 billion dollar ya. Jadi memang kelihatannya mereka coba merealokasi aset ya dari negara-negara emerging market, dan mereka coba cari aset yang lebih safe haven aset ya, kurang lebih seperti itu. Dan Indonesia sendiri sebenarnya tergolong pelemahannya relatif ringan ya. Kalau kita perhatikan pelemahan kita itu sekitar 3% ya dibandingkan negara-negara tetangga ataupun emerging market yang lain yang sudah lebih dari 7%. Jadi memang sejauh ini memang kita mengikuti tren global, yaitu di mana terjadi penguatan US dollar ya. Jadi US dollar-nya yang menguat terhadap semua mata uang emerging market. Dan kita perhatikan ya memang kalau kita terlalu kuat sendirian juga ini tentu berdampak pada daya saing produk-produk kita di pasar internasional ya, produk-produk ekspor kita. Jadi mungkin kita harus jaga juga supaya mata uang kita tuh juga tetap kompetitif ya di pasar internasional. Karena kalau dilihat dari fundamentalnya memang rupiah kita sedikit lebih kuat ya dibandingkan negara-negara pesaing kita ya. Jadi kalau kita hitung dari real effective exchange rate secara fundamental memang kita agak lebih kuat dibandingkan negara-negara pesaing kita. Jadi memang mungkin perlu kelihatannya pergerakan yang terjadi ini sebenarnya pergerakan yang wajar ya, Mas Gibran. Iya, tapi dengan kalau Anda mengatakan ini pergerakan wajar dengan angka mendekati Rp15.000 per $1 Amerika Serikat, apakah Bank Indonesia sudah harusnya melakukan sebuah kebijakan atau mengeluarkan kebijakan atau bertindak untuk tetap bisa mempertahankan nilai tukar rupiah kita? Ya selama pelemahannya itu seiring ya dengan emerging market yang lain, saya pikir ini tidak jadi masalah ya. Jadi ini juga untuk menjaga supaya fundamental ekonomi kita secara keseluruhan tetap kuat ya. Jangan sampai nanti juga transaksi berjalan kita kalau rupiah kita terlalu kuat, mungkin kita bisa pertahankan cukup kuat dalam periode yang cukup lama gitu ya, karena cadangan devisa kita juga cukup baik. Tapi di sisi lain ini akan mendorong peningkatan import ya di satu sisi ya, dan ini juga akan mengganggu ya daya saing terutama sektor manufaktur kita. Jadi memang ini juga kalau kita lihat sejauh ini sih pelemahannya jangan dilihat dari nominalnya Mas Gibran, tapi dilihat dari persentasenya. Memang kalau dibandingkan dengan negara-negara emerging market yang lain relatif masih wajar ya. Oke, Pak David, kalau misalnya nih nilai tukar rupiah terus melemah begitu ya, bahkan mencapai 15.000 atau lebih per $1 Amerika Serikat, apa sih kebijakan dari sisi moneter atau mungkin makroprudensial yang harus diambil oleh Bank Indonesia untuk tetap bisa menjaga angka inflasi dan juga mempertahankan nilai tukar rupiah? Ya mungkin dampaknya yang kita khawatir tentunya imported inflation ya. Jadi kita lihat WPI import itu juga wholesale price index import sudah mulai meningkat. Jadi memang pasti akan ada dampaknya ke indeks harga konsumen. Dan memang kelihatannya juga kita perlu menjaga ya daya saing daripada rupiah kita ini, dan juga dalam rangka menjaga inflasi supaya tetap terkendali, mungkin perlu juga secara gradual kita melakukan kebijakan moneter yang lebih ketat. Selain dengan GWM, mungkin juga perlu ada peningkatan suku bunga reference rate ya, karena memang ini juga bisa menjaga ya persepsi pasar sehingga kedepannya pertumbuhan ekonomi kita bisa kita jaga, tetap momentumnya ini tetap stabil ke depannya Mas Gibran.